kuwi iki Situs itu. situs itu Watu Lumpang kuwi. Setelah kejadian kuwi kemaluannya terus bengkak. Sedulur, kita kembali jalan-jalan. Masih mengupas atau menelusuri kawasan perbukitan atau pegunungan di kawasan Ponorogo. Utamanya masih di kawasan selatan ya. Ini di Kecamatan Selaung. Pada sebuah desa yakni Desa Senepo, ada satu situs yang menarik perhatian saya. Sebenarnya sudah beberapa kali kawan yang tinggal di dekat situs tersebut menyampaikan sebuah informasi bahwa ada bebatuan dengan bentuk begini ada di dekat rumah saya. Nah, hal tersebut tentu saja menjadi pemicu ataupun tambahan semangat untuk kita menelusuri kali ini ya. Ya, meskipun jalannya ekstrim seperti ini, karena jalan untuk menuju kawasan di mana batu atau situs tersebut berada harus melewati tengah hutan, kemudian bibir jurang seperti ini, maupun juga kawasan-kawasan yang ekstrim ya. Jujur saya tidak berani kalau naik motor sendirian tanpa dipandu. Nah, kebetulan kali ini teman saya tersebut mau menjemput di dekat Jalan Raya Nasional Ponorogo Pacitan, sehingga saya bisa mengikutinya dari belakang. Sebagaimana yang kita lihat di kanan kiri dari jalan yang membelah pegunungan atau perbukitan ini masih dipenuhi dengan hutan-hutan, meskipun tak terlalu rapat. Kita agak menepi dulu karena kebetulan ada pickup yang lewat seperti ini. Turun dari BRM lur, terpaksa. Nah, menurut cerita dari kawan tersebut atau berdasarkan cerita dari kawan yang naik motor di depan itu, boleh jadi saya mengambil hipotesa kalau batu tersebut adalah linggayoni semacam itu. Kenapa saya berkesimpulan atau mengambil kesimpulan awal demikian? Karena Watu Lumpang adalah sebuah deskripsi batu yang kemudian dipahat dengan lubang cekung di tengahnya. Di samping itu, memang di kawasan Ponorogo Selatan ini cukup banyak dijumpai situs-situs purbakala dengan bentuk yang sama. Bahkan membentang dari kawasan wilayah Kecamatan Selaung di sisi utara, kemudian Kecamatan Bungkal, Kecamatan Sambit, bahkan juga ada di beberapa titik yang ada di wilayah Kecamatan Ngerayun. Rata-rata sama, tempatnya ada di perbukitan atau pemukiman-pemukiman yang ada di tengah kawasan hutan seperti ini. Kalau tadi seluruh semuanya sempat melihat ada gerbang sederhana dari rangkaian bambu yang bertuliskan Sugeng Rawuh, ya benar, kita sudah memasuki kawasan dusun mana tadi ya, Genuk, dusun Genuk. Akan tetapi yang kita tuju kali ini adalah salah satu bagian kecil dari dusun Genuk, namanya Kampung Jeruk. Karena di Kampung Jeruk itulah situs yang saya duga sebagai linggayoni tersebut berada. Nah, andai kata kesimpulan awal saya ini mendekati kebenaran, tentu kita pantas untuk berasumsi bahwa wilayah Kampung Jeruk atau dusun Genuk yang ada di Desa Senepo, Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo ini sudah berpenghuni sejak zaman dahulu kala. Artinya, barangkali bisa jadi kawasan ini sudah menjadi pemukiman lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dasarnya adalah dalam prasasti Taji atau Lempeng Taji disebutkan sebuah kawasan pemukiman bernama Ngerayu. Ngerayu tersebut asumsi saya amat sangat dekat dengan istilah Ngerayun yang memang berbatasan langsung dengan kawasan Kampung Jeruk, Desa Dusun Genuk, Desa Senepo, Kecamatan Selaung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel saya Purbo Sasongko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kita ada di Desa Senepo ini, tapi agak lumayan masuk ke dalam ya. Di tengah-tengah hutan pinus ini ada satu pemukiman namanya Kampung Jeruk. Nanti soal Kampung Jeruknya kita ulas tersendiri dalam video yang lain. Tapi kita yang mau liwat kali ini adalah sebuah situs purbakala yang belum terjamah oleh catatan negara.
ada watu lumpang. Masyarakat menyebutnya demikian. Ya, sebagian orang kalau di desa nyebutnya barang-barang kuno itu sebagai benda peninggalan kerajaan Majapahit. Ikuti vlog kita kali ini, like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Salam. Watu lumpang, demikian biasa masyarakat menyebutnya. Seperti tadi di awal kita sebutkan, bahwa di kawasan perbukitan atau pegunungan selatan wilayah Kabupaten Ponorogo ini banyak sekali dijumpai situs-situs seperti ini. Tergeletak di sembarang tempat. Kadang ada di pekarangan penduduk, kadang ada di tengah perkebunan, maupun juga di kawasan perbukitan seperti ini. Ini berada di kawasan pekarangan Pak Purnomo, tepat di bawah sebuah pokok pohon asem. Ya, asemnya sudah teratur besar sih. Barangkali ini sudah generasi kesekian dari asem-asem yang ada dulu. Dan ini adalah yang disebut sebagai watu lumpang tersebut. Tak sempurna bulatnya, karena memang sudah aus. Menurut keterangan, ini dulu tampak rapi pahatannya. Nah, yang tertinggal adalah lubangnya saja. Sementara untuk alu atau tiangnya sudah tak lagi nampak di dekat ini, atau barangkali juga sudah hilang. Seperti halnya kebanyakan situs-situs watu lumpang atau lingga yoni, tak pernah lagi dijumpai lingganya. Yang tersisa hanyalah yoninya. Pada sebuah kawasan yang terdapat jejak situs lingga yoni seperti ini, atau masyarakat menyebutnya sebagai watu lumpang, ada dua hal yang kita simpulkan. Satu, kawasan di sekitar situs tersebut sebenarnya merupakan lahan pertanian yang subur. Kedua, masyarakat yang tinggal di dekat situs tersebut dahulunya adalah para pemuja Siwa. Ya, karena memang lingga adalah lambang dari Siwa itu sendiri. Sementara yoni adalah lambang dari Uma atau Parwati, istri dari Batara Siwa atau Dewa Siwa itu. Bersatunya lambang kejantanan pada sebatang lingga atau sosok palus, demikian untuk menghaluskan istilah kelamin laki-laki. Kemudian juga yoni sebagai pertanda seorang Dewi Uma, sosok Dewi Uma Parwati. Maka lahirlah sebuah pertanda baru, yakni kawasan tersebut merupakan satu kawasan yang subur. Satu kesatuan lingga yoni adalah penanda bahwa kesuburan memang ada di kawasan tersebut. Namun nampaknya ini juga merupakan sebuah paradoks atau anomali. Bagaimana tidak, kawasan Jeruk yang masuk wilayah desa Senipo ini dikenal sebagai sebuah kawasan yang sulit air, sehingga kesuburan nampak jauh dari kawasan ini. Tapi jika musim hujan datang, nampak sangat menghijau, tumbuh dengan subur tanaman yang ditanam di pategalan atau pekarangan penduduk. Situs ini nampak tak lagi terawat, karena memang yang biasa merawatnya sudah meninggal dunia. Watu lumpang ini dulunya juga dikenal sebagai situs yang angker. Sering digunakan orang untuk mencari wangsit saat togel sedang rame-ramenya. Namun juga ada sebuah kejadian yang konyol ketika seorang guru yang kemudian harus mengalami bengkak pada alat kelaminnya atau kemaluannya di saat kencing atau mengencingi kawasan yang ada situs watu lumpang ini. Pernah dengar kalau di itu ada kejadian yang di watu lumpang itu loh. Pernah ada kejadian konyol-konyol itu, piye ceritane? Oh, ceritane gini deh. Jadi sebelah sekolahan itu kan neneng semacam asrama tinggu guru, nek omahe ado-ado turu ning kono, ngoten. Nah, terus enten guru niku sing nyipeng wonten mriku. Tidur di situ, terus malam hari dia buang air kecil. Nguyuh. Nah, nguyuh. Nah, nguyuh kuwi kemungkinan dia juga nggak tahu nek kuwi iki situs itu watu lumpang kuwi. Setelah kejadian kuwi kemaluannya terus bengkak. Loro iki. Nah, ceritanya ngoten niku. Nah, terus akhirnya ya diupakara
piye ngono terus akhirnya mari terus kapok wong itu. Nggak berani itu lagi. Nggak berani itu lagi. Ini tentu saja terkesan sangat konyol, atau kadang sebagian orang sekarang menyebutnya sebagai mengada-ngada. Akan tetapi, wallahu alam bisawab, Tuhan yang mengetahuinya. Dan seperti itulah cerita yang memang dituturkan. Ini barangkali memang salah satu misteri atau rahasia tanah Jawa. Di sembarang tempat, terkadang hal-hal yang aneh seperti ini terjadi. Pun juga, Watu Lumpang yang oleh masyarakat dipercayai sebagai salah satu peninggalan kerajaan Majapahit. Ya, ini barangkali terlalu dilebih-lebihkan juga. Akan tetapi, masyarakat secara umum memang mengatakan bahwa apa yang terlihat agak kuno selalu dinisbatkan peninggalan kerajaan Majapahit. Ini terkait barangkali dengan minimnya pengetahuan sejarah yang dimiliki oleh masyarakat. Namun, ada juga korelasinya. Rata-rata, menyebarnya pemuja Siwa atau penyembah Siwa di masa itu memang berlangsung saat masa keemasan kerajaan Majapahit. Sehingga tidak aneh apabila masyarakat selalu menisbatkan hal-hal seperti ini sebagai peninggalan atau situs yang terkait erat dengan kebesaran dan keberadaan Wilwatikta Majapahit tersebut. Oke lor, ini vlog kita kali ini di Watu Lumpang Dusun Jeruk, Desa Senepo, Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo. Bahwa kawasan Ponorogo Selatan itu dipenuhi dengan jejak-jejak sejarah, memang iya, karena banyak sekali artefak-artefak seperti ini yang tersebar di perbukitan, di pemukiman-pemukiman kawasan selatan Kabupaten Ponorogo. Masih banyak yang belum kita eksplor. Semoga kita tetap diberi kesehatan sehingga dapat memperlancar kiat-kiat penelusuran sejarah seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.